Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat berterima kasih atas penyertaan-Mu buat kami malam ini. Kami boleh tenang tidur, mengambil tenaga yang baru, bahkan bangun dengan sehat, dan terima kasih Yesus. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di dalam satu hari ini, biarlah kiranya kami dulu mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami dimanapun berada. Nats renungan kita pada pagi hari ini, Jumat 11 April 2025, diambil dari Efesus 4 ayat 26. Dikatakan seperti ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sekian pembacaan nats kita. Tema kita hari ini mengatakan saling memaafkan di dalam kehidupan. Saudara-saudaraku, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Dan akhirnya tahun pun berganti tahun, menunjukkan bahwa segala sesuatu ada akhirnya dan selalu berubah. Bila segala sesuatu harus ada akhirnya dan berganti dengan suasana baru, bagaimana dengan keadaan dan suasana hati kita? Apakah juga sudah mengalami pembaharuan? Jika di masa-masa lalu terjadi kegembiraan, pertikaian, jika masa-masa lalu terjadi kegemaran, pertikaian, saling membenci, saling memfitnah di antara keluarga, teman, rekan sepelayanan, atau di mana saja,
apakah sampai hari ini masih tertanam di dalam kita sehingga timbul suasana akar pahit? Apakah kita terus diam saja dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal di hati kita masih berkemelut rasa dendam, pahit, dan sakit hati? Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh terus-menerus menyimpan akar pahit itu. Harus segera dibereskan. Kita harus dengan rendah hati datang kepada Tuhan Yesus dan membuka hati kita untuk dijamah dan diselidiki oleh Roh Kudus, sehingga kita menyadari segala perbuatan salah kita dan bukan sebaliknya. Kita tetap merasa benar dan menyalahkan orang lain. Jika telah diperdamaikan atau ditegur oleh pihak lain demi kebaikan kita, janganlah kita marah dan dendam. Ingat saudara-saudaraku, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Itu yang dikatakan dalam nas kita dengan ditambah ayat 27. Sebaiknya hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam kasih Kristus, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu yang dikatakan di Efesus 4 ayat 32. Jangan pernah berharap Tuhan akan mengampuni kita apabila kita tidak mau mengampuni orang lain. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ditegaskan kembali demikian. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 25. Tuhan tidak menghendaki kita memiliki dendam terus-menerus, menyimpan akar pahit. Kita harus bersikap ramah, penuh kasih, dan saling mengampuni satu sama lain. Kita yang telah beroleh pengampunan dari Tuhan juga harus mau membuka hati untuk mengampuni orang lain. Dan buanglah semua kepahitan yang ada di hati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini bisa kami lakukan di setiap kehidupan kami. Yang mengatakan jangan kami Tuhan tetap ada sakit hati atau dendam di hati kami. Tapi Tuhan, supaya kami Tuhan ampuni, biarlah kami dahulu mengampuni sesama kami, supaya kami Tuhan ampuni. Oleh karena itu Tuhan, segala dosa kami yang kami perbuat Tuhan, mohon ampuni kami supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Dan ajarilah kami Tuhan di setiap langkah kami supaya kami selalu membuat yang terbaik di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Amin.